Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dapat mempertemukan kita di tempat ini di Desa Bunaken, Desa Bunaken, yang dimana sebenarnya Bunaken ini bukan cuma masyhur di Sulawesi, tapi malah masyhur di dunia. Semoga juga bisa masyhur dunia akhirat. Amin ya Allah. Kemudian yang juga kami sangat cintai dan harapkan limpahan keberkahannya, yaitu murabi kami, yaitu Abuya Syekh Haji Abdul Wali Al-Khalidi. Beliau sebagai seorang musyrik atau penggagas daripada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf se-Asia Tenggara, di mana kapasitas beliau sebagai seorang musyrik tarekat Naqsyabandiyah. Di samping itu pimpinan pondok pesantren yang terbesar di Aceh, sehingga kalau kita dapat pergi ke Aceh, hampir seluruh tempat yang ada di Aceh, seluruh Aceh bahkan, itu adalah didikan daripada beliau. Sehingga banyak murid-murid beliau yang tersebar bukan cuma sekadar di Aceh, sampai juga kemari, di mana kami salah satu beberapa kami, saya, Abul Muslim, Tengku Fadli, yang telah dapat berhadir di sini, dan semua jemaah yang ada dari Manado, dari Minahasa Tenggara, dari Likupang, adalah murid-murid beliau, di mana kami datang kemari pertama tentunya supaya kita bisa adakan hubungan silaturahmi yang lebih erat, saling kenal mengenal, sehingga dengan pertemuan ini insya Allah mungkin bisa membawa keberkahan, manfaat pada diri kita masing-masing. Seperti tadi saya tertarik dengan mukaddimah daripada Pak Gunawan tadi, faddala bani Adam bil ilmi wal amal, bahwa manusia itu atau bani Adam itu mulia, lebih utama dari makhluk-makhluk yang lain, bahkan dengan malaikat sekalipun, itu terletak pada dua hal itu, yaitu dengan ilmu dan amal. Tapi tentunya ilmu yang bagaimana yang membuat manusia itu mulia dari seluruh makhluk. Di dalam
hadis Nabi ketika sahabat bertanya ayul a'mal afdalu, maka baginda Rasulullah menjawab al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah, ilmu dengan Allah. Artinya ilmu yang dimana ilmu itu membawa kedekatan kita dengan Allah, ilmu yang membawa kita tidak berpisah dengan Allah, dan tentunya amal yang tidak membawa kita berpisah dengan Allah. Jadi ilmu dan amal yang demikian itulah yang membuat manusia atau Bani Adam itu mulia dari seluruh makhluk-makhluk Allah. Inilah diantaranya salah satu tujuan daripada majelis pengkajian tauhid tasawuf, agar supaya kita dapat mengangkat ilmu dan amal, ilmu yang dapat sekali lagi ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah, amal yang membawa kita tidak berpisah dengan Allah. Kalau dalam bahasa agama namanya ilmu ma'rifat, ilmu yang berkaitan dengan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya cahaya Allah itu dapat masuk ke dalam hati kita, sehingga dengan nur Allah itulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batal. Jadi kami memang ditugaskan lah oleh guru kami Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi itu supaya dapat berjalan keluar lah, kalau bahasa tabligh namanya khuruj ya, dan supaya kita bisa pertama bisa saling berkenalan, ta'aruf, silaturahmi, dan dapat bersama-sama untuk supaya kita umat Islam ini semakin kokoh persatuannya, semakin kuat ukhuwah Islamiyah. Cuma tentunya ukhuwah atau persatuan itu bisa terwujud tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat majelis, ya kan? Bukan melihat dari sisi majelis. Kalau kita melihat dari sisi majelis, maka mungkin kita tidak bisa bersama-sama, ya kan? Kami MPTT umpamanya ada dari majelis Nur Tauhid atau ada dari majelis-majelis yang lain. Kalau melihat dari sisi itu tidak bisa dapat bersama-sama. Maksudnya tidak dapat bersama-sama dengan pengertian tidak dapat kita menuju pada satu tujuan, karena masing-masing tentunya punya tujuan-tujuan yang tertentu. Tapi saya yakin bahwa setiap kita pasti tujuannya, setiap umat Islam tujuannya adalah kepada Allah. Jadi melihat tujuan inilah, bukan melihat dari sisi nama daripada majelis-majelis yang ada. Sehingga disitulah kita dapat bersatu kalau kita senantiasa selalu melihat kepada tujuan dan asal kita. Kita melihat asal kita dari mana. Semua kita ini dari Bani Adam, makanya dikatakan Bani Adam juga dari Nur Muhammad. Jadi Bani Adam itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah dari hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini menjadi tujuan kita atau ini menjadi pandangan kita bersama-sama, insya Allah dapat kita bersama-sama, itulah persatuan. Persatuan bagaimana agar supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Bapak, Ibu-ibu, kami juga merasa bersyukur sekali telah dapat hadir di sini, telah disambut oleh ketua-ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat agama yang ada di sini, dan ibu-ibu mungkin, ya kan, ibu-ibu yang ada di sini. Semoga pertemuan kami yang ada di sini tidak membawa kepada
apa namanya menyibukkan, tidak memberatkan tuan rumah yang ada di sini, tetapi dapat membawa keberkahan bersama-sama kita. Itulah mungkin diantaranya maksud-maksud daripada pengkajian tauhid tasawuf. Bagaimana agar supaya senantiasa kita kembali pada Allah. Jadi ilmu, bagaimana ilmu yang dapat mengambil, ilmu yang dapat menarik kita, yang dapat membawa kita kepada ilmu dan amal yang membawa kita pada Allah. Salat adalah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tetapi apabila kita tidak terlihat bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah anugerah Allah pada kita, maka malah justru salat menjadi hijab, menjadi penghalang bagi kita untuk dekat dengan Allah. Jadi kita beribadah sesuai dengan aturan agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, disampaikan oleh para ulama pada kita. Tetapi hendaknya selalu kita dapat mengembalikan dan menyaksikan bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan dan segala yang ada pada diri kita itu adalah merupakan semata-mata pemberian Allah. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini diadakan oleh Allah, diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dijamin rezeki oleh Allah, tentunya kita akan merasa betapa sayang Allah pada diri kita. Sehingga kasih sayang Allah itu selalu terlihat pada hati kita. Inilah yang menarik kita untuk senantiasa selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terlihat perbuatan kita, tidak terlihat kehebatan yang ada pada kita, amal yang ada pada kita. Semuanya itu adalah merupakan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantaranya maksud-maksud. Sebab begini, agama ini apabila rohani kita atau batin kita ini kosong dari Allah, sehebat apapun pencapaian kita di dunia, baik dari sisi harta, pangkat, jabatan, itu malah justru akan merusak diri kita. Karena kita jauh dengan Allah. Nah, untuk mendekati Allah bukan cuma pada tataran zahir saja dekat, tetapi batin kita harus dekat. Jadi kalau lahiriah ibadah tapi batin ini tidak tertuju pada Allah, maka akan bahaya hidup kita. Akan bahaya, apalagi tidak melakukan perintah. Kita sudah lakukan perintah saja, tapi kalau umpamanya batin ini cinta dunia, banyak yang tersambung terkait dengan macam-macam yang ada, tidak terlihat, tidak terkait hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malah justru antar kita ini akan timbul pergesekan, akan timbul macam-macam, akan timbul macam-macam karena hatinya kosong dari Allah. Inilah makanya kami datang kemari pertama agar supaya kita bagaimana sama-sama bagaimana kita membangun kekuatan keislaman ini dari dalam artinya dari batin kita, dari rohani kita masing-masing. Apabila rohani ini telah terbangun, dapat berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Bunakin ini bukan cuma di dunia dikenal, tapi di akhirat, dunia dan akhirat. Artinya Bunakin sudah dikenal di dunia internasional, tapi apabila rohani orang-orang Bunakin itu hidup bersama Allah, insyaallah maka bukan cuma di dunia, di akhirat. Sama-sama lah, makanya kita bersama-sama membangun ini, tentunya dengan jalan senantiasa selalu kita memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin diantaranya sekedar pembukaan, dan sekali lagi kami merasa senang, merasa bersyukur, dan ini bukan kedatangan pertama dan yang terakhir, tapi insya Allah akan berkali-kali kami akan datang kemari
bersama-sama dengan Pak Gunawan, Pak Mursid, apalagi ada guru di sini. Mudah-mudahan ini bisa kita saling menukar pengalaman, berbagi tentang pengalaman kepada intinya bagaimana agar supaya kita umat Islam semuanya ini dapat bersama-sama menuju atau berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa inilah saja dulu.